Episode 4, Renata tidak ditemukan. Sementara di tempat lain, Renata melangkah pelan di tengah keramaian taman hiburan yang sangat padat oleh pengunjung. Matanya terpaku pada sesosok wanita yang berseragam putih dan begitu mirip dengan Suster Ratna. Posturnya, gaya jalannya, hingga cara dia menggandeng seorang anak kecil, di mana anak kecil itu juga menggunakan baju yang sama dengan baju yang dikenakan Renata. Semua itu membuat Renata yakin bahwa suster kesayangannya telah keliru menggandeng anak lain dan mengira dia adalah Renata. Tanpa ragu Renata mulai berlari mengejar. "Suster, Suster Ratna!" Panggilnya berkali-kali, namun suara kecilnya tenggelam di antara riuhnya taman hiburan. Sosok yang ia kejar tidak menoleh sedikit pun. Sesaat kemudian, wanita itu terlihat sibuk menjawab telepon sambil mempercepat langkahnya, lalu menggendong si anak dan menuju keluar area taman hiburan. Langkah Renata tak berhenti, rasa panik menyelinap dalam benaknya. Dia tidak ingin ditinggalkan, tidak ingin kehilangan. Renata terus berlari melewati deretan pengunjung hingga tanpa sadar dia telah melewati batas taman hiburan. Di kejauhan ia melihat sang suster yang menggendong anak kecil masuk ke dalam mobil, yang kebetulan mobil itu begitu mirip dengan mobil keluarganya. Renata merasa dadanya sesak. "Mereka akan meninggalkanku?" bisik hatinya. Panik dan takut Renata melesat mengejar mobil yang mulai melaju perlahan. Merasa sudah tidak sanggup lagi berlari, Renata berhenti. Dia haus, tapi tidak membawa sebotol air pun. Dompet dan ponsel semua tertinggal di dalam tas yang ada di mobil. Napasnya mulai memburuk, tubuhnya letih dan pandangan matanya mulai mengabur. Tiba-tiba di seberang jalan, Renata melihat mobil serupa yang berhenti di depan sebuah toko buah dan sedang memutar untuk menyeberang ke arahnya. Sepertinya hendak berbalik arah. Keyakinan menguat di dalam hatinya, itu pasti mobil mereka. Tanpa pikir panjang, dia menyeberang. Tidak dari zebra cross dan tidak pula menoleh ke kanan dan kiri. Dan akhirnya, hal yang buruk pun terjadi. Dentuman keras membelah udara. Waktu seakan berhenti. Sebuah sedan silver berhenti mendadak. Di bawah ban sebuah mobil sedan berwarna silver, tergeletak tubuh mungil seorang gadis kecil, rambutnya terurai. Dan dari belakang kepalanya mengucur darah segar yang membasahi aspal. Bibir mungilnya pun berlumur merah. Sopir mobil itu tampak panik. Matanya menoleh ke kiri dan kanan, seperti mencari CCTV. Lalu, tanpa rasa kemanusiaan, ia memundurkan mobil, membelokkan setir ke arah kanan, dan tancap gas, menghilang dari pandangan, meninggalkan gadis kecil itu terkapar. Beberapa pejalan kaki mulai berkerumun. Suara-suara seruan prihatin terdengar, namun tak satu pun dari mereka bergerak mendekat, apalagi menolong. Hingga dari arah kiri, sebuah motor matic tua berhenti mendadak. Seorang pria berseragam satpam turun, melepas helmnya dan menyantolkannya di spion. Ia mematikan mesin, menarik kunci, dan berlari menghampiri tubuh mungil yang kini lemas di jalan. Dia adalah Pak Tony, seorang satpam dari mall tak jauh dari taman hiburan itu. Sebenarnya belum waktunya ia pulang. Namun karena istrinya menelpon, minta diantar ke sebuah kafe untuk reuni dengan teman SMA, ia pun meminta izin lebih awal. Namun kini, melihat tubuh mungil itu tergeletak sendiri, semua rencana terlupa. Istrinya tak lagi penting saat ini. Yang ada hanyalah rasa iba yang menggantung di dadanya. 8 tahun menikah tanpa dikaruniai anak, membuat hatinya mudah luluh pada anak-anak. Dengan hati-hati, Pak Tony mendekap telapak tangan gadis kecil itu. Ia berbisik lembut, menahan gemetar. Nak, kamu tidak apa-apa." Dengan sangat khawatir, Pak Tony segera menelpon ambulan untuk datang ke lokasi dia berada saat ini. "Sabar ya, sebentar lagi ambulans datang," kata Pak Tony setelah selesai menelpon. Renata menatapnya dengan mata yang semakin redup. Ia tidak bisa berkata-kata. Bahkan untuk menangis pun ia lupa caranya. Hanya ada suara dalam hati yang terus-menerus ia ulang. Tolong saya, tolong saya." Tapi bibirnya bisu. "Sudah, nggak apa-apa. Kamu aman. Sebentar lagi ambulans datang. Sabar ya." Suara Pak Tony menjadi jangkar di tengah kekacauan dunia yang perlahan menghilang dari kesadaran Renata.
Pandangan Renata mulai kabur. Suara menjadi gema samar. Langit di atasnya semakin gelap, tapi ia masih bisa mendengar jauh di lubuk kesadarannya. Nak, bertahan, jangan tidur. Buka matamu, nak, seru Pak Tuni, nyaris memohon. Tak lama kemudian, ambulans tiba. Petugas medis segera turun, menghampiri. Mereka bertanya, namun tidak ada satupun yang menjawab. Hanya bisik-bisik kasihan yang terdengar dari kerumunan. Siapa yang akan bertanggung jawab? Tanya salah satu petugas. Pak Tony terdiam, tapi nuraninya bersuara lebih nyaring daripada keraguannya. Biar saya saja, Pak. Ucapnya mantap. Bapak kenal dengan korban? Tidak, Pak. Tapi, kalau tidak ada yang membantu sekarang, anak ini bisa celaka. Saya nggak tega. Petugas medis mengangguk. Kalau begitu ikut kami. Mungkin nanti ada keluarganya mencari. Saya naik motor. Pak, saya ikuti dari belakang. Saya janji nggak akan kemana-mana. Jawab Pak Tony sembari menunjuk motor tuanya. Ambulans pun melaju, membelah jalan dengan suara sirine yang meraung. Pak Tony, dengan tanggung jawab yang muncul dari rasa kemanusiaan paling murni, menyusul dari belakang, bahkan sempat menyalip untuk membantu membuka jalan. Ia tak lagi sekadar seorang satpam. Ia kini adalah penyelamat tak dikenal yang hadir saat semua orang berpaling. Bagaimana keadaan Renata? Penasaran? Jangan lewatkan kelanjutannya ya.